Ternyata baru record. Oke, langsung ya. Mm-mm. Kita masuk ke soal ekspresi. Oh, ini nggak bisa dikeluarin ya? Gue bisa, takut salah nanti malah hilang. Udah, gini aja. Takut ngilang. Nah, ini ya. Kita langsung saja Mm-mm. ya. Kita sama-sama baca, kemudian kita tentukan enggak deh. 1 sampai 5 dulu ah. Evaluasi mandiri dulu. Bentar. Di ini lagi, dikontrol dulu. Adelia. 1 sampai 5 ya, karena nomor 6-nya. Biar nggak geser-geser, langsung aja. Menunggu sebentar. Bentar, belum. Kok lama? Bentar ya, bentar. Ini, jam bentar. Nah, udah boleh. Udah bisa kayaknya. Bisa nggak, Del? Kalau nggak, annotate aja nggak apa sih anotasinya? Hmm, apa? Ya, ini, udah ada tampilannya belum? Udah. Udah ya. Silakan diisi dulu sampai 5. Tadi udah kemana Enggak kemana. jaringannya? Enggak Oh, kayak kemarin. kayak kemarin. Nah, gitu. Gitu aja. Sampai 5 dulu aja. Baru kita bahas 5-5. Karena mestinya stay. Silakan. Persamaan linier dua variabel. Persamaan linier dua variabel. Bentuk cerita. Persamaan garis lurus. Oh, oke. Sematkan. Ini sematkan juga. Oke. Kita langsung baca ya. Kita bahas. Nomor 1. Ya, dibaca nomor 1. Organ ekspresi utama pada manusia yang berfungsi menyaring darah dan menghasilkan urin adalah Apa? Di hati. sini. Hati. Yakin? Organ ekspresi Eh, utama yang berfungsi menyaring darah dan menghasilkan oh urin. iya, Urin itu, ginjal. iya betul ginjal. Ya, makanya kalau apa kita sering kurang minum gitu ya,
atau apa ya, yang terserang memang ginjal. Sebelum ke ginjal biasanya kita suka sakit pinggang terus teh apa urin yang keluarnya pas kita pipis juga kesedikit sakit. Nah, itu sebetulnya bermasalah dengan ginjal. Jadi ginjal itu ya setiap hari menyaring sekitar 180 liter darah. Nah, sehingga di sini merupakan organ ekskresi utama pada manusia ya. Oke, Misi udah share soalnya ya. Jadi kalau misalnya mau latihan boleh. Oke, ini ginjal. Sip. Wow, tebal banget. Yuk, nomor 2. Proses penyaringan darah di ginjal yang terjadi di glomerulus disebut Mm-mm. C. Nah, di sini ada jawabannya C, yaitu filtrasi ya. Filtrasi itu apa? Penyaringan darah. Penyaringan darah. Penyaringan darah di mana ya? Ini gitu ya. Penyaringan darah yang terjadi di glomerulus ya. Jadi kayak tekanan darah yang tinggi ya, itu mendorong zat-zat kecil seperti misalnya air, glukosa, zat gula ya, glukosa itu ya. Kemudian urea, kemudian garam gitu. Dan ini melewati membran kapiler menuju kapsul apa? Bowman ya, Bowman kalau dibaca mah ya. Membran kapiler menuju kapsul Bowman gitu ya. Jadi ini adalah proses penyaringan darah yang disebut dengan filtrasi gitu ya. Oke, nomor 3 ini betul ya. Nomor 3. Hasil filtrasi di glomerulus yang masuk ke kapsul Bowman disebut Disebut filtrat glomerulus ya, atau urin primer gitu ya. Jadi di sini memang di filtrat glomerulus ini mengandung zat-zat yang berguna seperti tadi glukosa. Glukosa itu biasanya enzim asam amino gitu ya. Itu kemudian makanya di situ itu disebut dengan urin primer ya. Disebut dengan urin primer. Di sini berguna ya eh apa zat yang berguna ini diserap kembali pada tahap nanti reabsorpsi ya. Reabsorpsi, reabsorpsi. Kemarin ya ada kata-kata itu. Ini nih. Apa? Coba re reabsorpsi. ab Itu ab yang E. iya. Oh iya benar. Yang A ya. Reabsorpsi. Psi. Kenapa sih susah banget tiap bilang itu? Absorpsi gitu ya. Nah, ini diserap kembali pada tahap reabsorpsi. Spi, psi. Gitulah ya. Nomor 3. Kok nggak bisa-bisa ya? Nomor 3. Nomor 3 bukannya udah. Ini ya, bentar-bentar. Nomor 3 jawabannya yang B ya. B, maaf. Nomor 4. Zat, zat sisa yang dikeluarkan oleh paru-paru adalah B. Zat sisa yang dikeluarkan oleh paru-paru adalah CO2 dan uap air ya. Jadi memang paru-paru mengeluarkan karbon dioksida ya. Nah, kan bernapas juga apa? Menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida ya. Kenapa mengeluarkan karbon dioksida? Karena ini sebagai sisa respirasi sel ya. Dan uap air, uap air TH, simbolnya apa simbolnya?
H2O. Oh, H2O. Iya, betul. H2O ya. Nah, disinilah penyerapan apa? Disinilah ya yang menyebabkan kaca menjadi buram ya ketika kita melakukan apa? Hembusan nafas. Oh, gitu pernah nggak? mm, Nah, kalau ke kacamata, kalau misalnya punya kacamata, ada buram. Nah, itu ya. Seperti itu ya. Jadi karena memang di situ ada sisa respirasi sel dan uap air. Oke deh, yang B. Nomor 5. bagian ginjal yang berwarna merah gelap dan terletak di bagian luar disebut korteks. Iya, betul. Korteks ya. Apa itu korteks? Korteks itu kulit ginjal ya. Jadi dia lapisan luar ginjal yang yang berwarna merah tua ya. Di sini banyak kayak apa? Badan Malpighi ya, glomerulus sama kapsul Bowman yang melakukan filtrasi gitu ya. Oke, jawabannya korteks. Oke, oh ini nggak bisa, ini harus dihapus dulu ya kalau ke nomor berikutnya. Siap. Kayak di Ando aja nggak usah dihapus sayangku. Yang satu dua yang nulis itu nggak usah. Nah gitu, nggak usah. Nanti dilanjut aja di nomor berikutnya. Nomor 6. Nah, sampai 9 bisa. Bentar. Kelihatan nggak? Bentar, bentar, bentar. Nah, hati menghasilkan empedu yang berfungsi untuk itu ya. Bisa. Hmm. Oke, bentar. Nomor 6, silakan dibaca. Nomor 6, Odel. Hati menghasilkan empedu yang berfungsi untuk A. Menyaring racun dalam darah. Oke. Hati menghasilkan empedu yang berfungsi untuk hati menghasilkan empedu. Jawabannya yang A, menyaring racun dalam darah. Mm-mm. Iya sih, memang membenduh kuman ya, hati itu ya. Tapi berarti bukan artinya dia bisa menyaring racun dalam darah. Tapi dia memang membunuh kuman. Tapi dia lebih ke mengemulsi di usus halus justru lemak gitu ya. Jadi memang apa ya? Hati itu sebetulnya memecah lemak besar dari butiran-butiran yang kecil. Butiran kecil itu emulsi ya.
Nah, biar apa? Biar ada yang mudah dicerna di enzim lipase gitu. Kan di hati ada lipase ya di situ. Nah, masih ingat nggak enzim-enzim yang ada di mulut, lambung, sama usus? Dikit. Kalau di mana? Di mulut ada apa aja? Coba enzimnya. Mulut Hmm, punya enzim, mesti punya nyanyiannya dah. Mulut mendengar nggak? Itu ada yang saya mesti postingnya. eh Mulut punya enzim petialin. Nah, itu nanti misi share itunya biar bisa di like sama Odel. Jadi itu ada. Jadi misi bikin nyanyian ya. Eh apa itu tuh ada di mulut enzim apa aja. Soalnya waktu itu tuh misi ngajar SD pada nggak bisa wae nggak hafal terus. Makanya disitulah mesti bikin ada jenis enzimnya sama fungsinya gitu ya. Jadi di mulut itu ada petialin, bahkan bisa juga ya kalau nggak dinyanyiin sekarang tuh jadi nggak hafal. Mulut punya enzim petialin, petialin itu mengubah eh yang mengubah disebut juga amilum, amilum menjadi glukosa ya, glukosa itu zat gula. Makanya pernah nggak kita dulu sih mungkin ya waktu kecil apa kalau misalnya makan terus si nasinya tuh dikunyah terus tapi nggak ditelen. Nah, itu enggak. biasanya berubah jadi manis. Enggak sayang, ini mau nulis. Bisa. Gitu ya. Nah, itu tuh ada rasa-rasa manis karena di situ ada glukosa. Mm-mm. Mm-mm, ya. Oke. Nanti lah ya yang enzim-enzim itu. Lumayan loh itu katanya eh apa sih kata murid Misti yang jadi dokter, yang sekarang udah jadi koas. Miss aku enzim itu katanya materinya sampai ke pas aku kuliah juga keluar terus katanya. Jadi lagu itu ya harus aku hafalin akhirnya gitu. Tadinya yang pada nggak mau, akhirnya ini bermanfaat banget pas aku di mata kuliah aku katanya gitu. Berarti kan Hmm. jangka panjang gitu akan terus ada gitu ya. Oke, next ke nomor 7. Jadi Keringat. jawabannya B ya. Yang 6 B ya, Mm-mm. mengemulsi lemak di usus halus. Oke, next. Nomor Keringat yang dihasilkan kulit mengandung zat-zat berikut kecuali D. Glukosa. Betul, glukosa ya. Jadi keringat mengandung air ya, itu sampai ke 99% ya. Kemudian di tubuh kita juga ada kalau di keringat itu garam ya. Kemudian ada urea, tapi urea mah jumlahnya kecil, maksudnya sedikit gitu ya. Sama asam eh, asam laktat. Asam laktat itu yang dihasilkan oleh keringat di situ ya. Makanya kalau aduh ini keringetan gitu suka ada apa rasa asin-asin gitu ya. Misalnya dari sini, misalnya kalau lagi olahraga kan suka lari ke sini gitu tiba-tiba aduh keringat ke jilat misalnya rasanya asin. Kalau glukosa itu kan apa namanya? Zat gula ya dan itu tidak dikeluarkan melalui keringat gitu ya karena dia mah apa ya? Sumber energi. Kalau glukosa itu sumber energi yang bisa dipertahankan oleh tubuh gitu. Itu glukosa ya. Glukosa makan zat gula. Jadi tidak dihasilkan oleh keringat. Oke, jawabannya yang D. Betul. Next, 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 next. Nomor 8. Proses reabsorpsi terjadi di bagian ginjal yaitu Yaitu, oke. Di sini jawabannya tubulus. Itu C ya? iya, Oke. Tubulus, contortus, proximal, lengkung Henle, dan tubulus, cortutus, distal. Nah, ini ya, ini prosesnya. Jadi kalau dari sini memang di penyerapan ini ya, di penyerapan ini tuh apa ya? Penyerapan
kembali zat bergunanya gitu ya kalau di proses ini. Misi-misi keceletot deh ininya ya. Nah, ya jadi di sini terjadi di sepanjang yang tadi itu bulus, kortorstus, proksimal dan seterusnya ya. Oke, next nomor 9. Banyak Jika istilah-istilah ini. seseorang mengonsumsi banyak vitamin C, Hmm. urin orang tersebut akan berwarna Menurut Odell, jawabannya yang C. C. Jawabannya yang C. Kuning pekat. Ya, kuning pekat. Jika seseorang mengkonsumsi banyak vitamin C, urin orang tersebut akan berwarna kuning pekat. Kenapa? Karena kalau vitamin C itu cenderung warnanya kuning ya. Mm-mm. Mm-mm. Justru kalau mengkonsumsi vitamin C, apalagi ini berlebihan, ya, warnanya kan di sini juga seseorang urin akan terbawa C. ya. Apalagi berwarnanya, itu adalah yang kuning terang atau kehijauan, ya. Jadi lebih Mm-mm. kuning terang justru, ya. Karena di situ ada asam askorbat. Kapan ya pernah bahas? Ini asam askorbat. Ini yang berlebih ya. Berlebih lewat urin. Jadi di sini vitamin C pasti bersifat air dan memberikan kuning terang atau sedikit kehijauan pada urin. Gitu. Mm. Ya, seperti itu. Jadi kalau banyak berarti kan artinya dia udah berlebihan gitu ya. Jadi nggak kalau banyak berarti lebih lebih pekat gitu si itu. Bukan lebih pekat, lebih terang si kuningnya. Oke, nomor 10 apa coba kalau langsung? Penyakit batu ginjal disebabkan oleh A. Iya. Infeksi bakteri pada saluran kemih. Batu ginjal. Jadi bukan gagal ginjal. Kalau gagal ginjal ya ada sih infeksi, misalnya infeksi ginjal itu infeksi bakteri saluran kemih. Kalau batu ginjal mah justru ada di dalamnya. Mesti berapa ya? Berapa orang ya? Di sini ada pernah tetangga di operasi batu ginjal. Emang ada loh itu batu-batunya. Banyak bisa 1,5 botol aqua ya. Berarti Ada B. diambil. Jadi penumpukan kristal kalsium oksalat atau asam urat di ginjal. Jadi memang si batu-batunya ada penumpukan kristal. Itu emang ada dikeluarin gitu. Makanya sakit, jalan sakit, apa pipis sakit itu batu ginjal karena memang di situnya tersumbat. Dari mana coba? Dari tumpukan lemak-lemak ya si batu ginjal itu. Nah kalau misalnya selain menahan pipis, jadi udah lebih dari infeksi itu mah, ya. Jadi udah menumpuk gitu. Kalau kita sakit pinggang, nah itu baru kemungkinan infeksi bakteri saluran kemih gitu ya. Jadi kalau batu ginjal mah memang di situ lebih ke mengendap ya. Misalnya kurang minum air putih, konsumsi udah mah kurang minum, konsumsinya tinggi, konsumsi kayak lemak-lemaknya tinggi, sehingga jadi menggumpal deh. Kalau menggumpal berarti numpuk numpuk numpuk, akhirnya mengeras, nah jadilah batu. Mm. Gitu ya, serem sih, Mm. gitu. Tapi sekarang tuh anak-anak banyak, oh iya, pantesan siapa gitu ya. Apa kemarin yang TKA SD Mm. gitu, Miss aku nggak ini dulu ya, terus dia difoto sebelum operasi. Aku nggak ini dulu ya, nggak ikut TKA dulu. Oh kenapa? Aku lagi di rumah sakit mau operasi, dia foto. Eh, kenapa kau? Aku batu ginjal, Miss, katanya gitu. Mm. Anak kelas 6 udah kayak gitu. Oke, next ya. Makanya kita harus hati-hati sih ya, kayak makan bakso terus ada isi-isinya. Misi suka sih, tapi enggak lah sekarang dikurangi ya. Kayak minyak-minyak, gorengan-gorengan itu perlu dikurangi ya. Oke, next. Kita coba ya yang isian 1 sampai 5. Bentar-bentar.
Mesti izin ngecek dulu apakah ada. Bentar. Gimana sih? Teh, kita nggak bisa lihat itu ya? Sambil Misi mau ngecek di ruang itu ada seseorang nggak? Ada Baim nggak? Silahkan nomor 1. Nomor 1, Mm-mm. netron. Nomor 1 dibaca dulu sayang. Unit fungsional terkecil ginjal disebut netron. Hmm. Unit fungsional gin eh, apa terkecil ginjal disebut dengan netron ya. Oke. Bentar. Bentar deh. Kok salah masuk? Kok salah masuk? Kamu Pak. Apa deh? Nggak ada, belum belum sayang belum, masih dipakai nak. Nanti nanti kan kata Bunda kalau udah beres baru dikasih tahu. Ntar. Nah, belum ada, belum masuk. Oke, bisa lanjut dulu ya. Sambil misi reminder. Yuk, nomor 2. Nggak tahu. Zat warna empedu yang berasal dari perombakan sel darah merah disebut bilirubin. Hmm, Ya, bilirubin pigmen warna empedu dari perombakan hemoglobin itu teh. Ya, hemoglobin sel darah merah yang sudah berumur, sudah tua ya, sudah tuanya di eh hati kan empedu ya. Jadi zat warna empedu yang berasal dari perombakan sel darah merah itu disebut dengan bilirubin ya. Ada dua ada apa ya? Bilirubin, satu lagi apa? Bilirubin dan satu lagi teh dari B juga apa ya? Biliverdin ya. Bilirubin dan biliverdin. Jadi itu pigmen warna empedu dari perombakan hemoglobin. Hemoglobin sel darah merah yang sudah tua di hati. Gitu ya. Hmm. Oke, coba nomor 3 bisa? Bentar ya. sabar. Hmm, Kelenjar keringat pada kulit disebut kelenjar apa? oh, Hmm? Tahu nggak? Kelenjar keringat yang kelenjar keringat pada kulit. tidak. Nah, sudorifera. Pernah dengar? Kelenjar Hmm, sudorifera atau grandula. Glandura gitu. Glandura sudorifera. Itu kelenjar keringat pada kulit ya. Sebutnya itu. Oke. Nomor 4. ginjal, Mm-mm. Ginjal ya. ureter, Mm-mm. Terus? kandung kemih, Mm-mm. uretra. Oke, coba diketik di sini ya, biar menempel. Ada nggak? Oh, itu Mbak Im udah datang. Kita hapus dulu yang Odel.
Sampai 5 aja dulu. Yuk, lumayan lah. Ginjal, ureter, kandung kemih, terus apa lagi? Uretra. Uretra ya. Nah, iya, sip. Uretranya ada terakhir. Nomor 5, Del. Hmm, Nomor 5, gangguan ginjal akibat nefron tidak mampu menyaring glukosa. Disebut diabetes. Ya, oh, diabetes itu gangguan ginjal akibat nefron yang tidak mampu menyaring glukosa. Itu namanya diabetes. Diabetes mellitus. Jadi di sini kondisi di mana si glukosa apa? Glukosa darah itu melebihi melebihi batas ya, batas ginjal sehingga glukosanya ikut terbuang dalam urin. Makanya jadilah diabetes. hmm, Gitu ya. aku baru tahu. Apa? Aku baru tahu. Oh iya. Mm-mm. Ini di buku nggak ada. Nggak, maksudnya belum pernah kebahas. Nggak tahu dah. Oh, enggak. Coba nanti Misty ini bikin pembahasannya yang ini ya. Nah, tapi kalau yang sebentar, yang nih nomor 1 sampai 4, kalau Odell tahu, maksudnya bisa ada waktu santai, nggak apa-apa besok. Sekarang bisa mau istirahat. Mm-mm. Besok boleh sambil dijawab ya yang 5 soal ini gitu. Nanti yang tadi Misty coba bikin pembahasannya. Yang tadi biar bisa dibaca-baca lagi ya. Itu berarti Oke. cuman bab-bab aja ya? Ada latihan soal nggak? Biar sejenis nanti mesti Udah bikinnya. itu. Ah, Oke, eh, itu mm-mm. Kan kemarin sempat aja ya apa yang kirim 50 soal itu. 50 mm-mm. apa 60 ya? 50. Oh, 50. Nanti bikin sejenis ini paling gitu. Gitu ya. Nanti Misti Mm. coba bikin yang sejenis itu. Jadi misalnya dari pilihan yang salah Misti modifikasi gitu ya. Nanti juga Misti cantumkan lagi soal-soal yang itu untuk persiapan ujian gitu ya. Jadi kita ketemu lagi kapan? Oke. Ketemu lagi tetap hari Senin untuk persiapan Mm-mm. matematika dan Iya, hari hari Kamis. Kamis gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Oke. Kasih, Bang. Apa? Makasih nih. Iya, sama-sama. Kita nggak akan nggak akan apa? Nggak akan pemantapan minggu. Biasanya kalau Nggak habis tahu. enggak, Odel biasanya kalau acara minggu sampai jam berapa ke gerejanya? Paling pagi. Pagi sampai Jam 12 atau mm-mm, jam 11. jam 11 sore. Sore mau dijadwalin sore. Kalau Odel mau sih, kalau enggak bisa enggak bisa Senin aja nggak apa-apa. Ya udah boleh. Boleh? Ah, minggu. Uh-uh. Oke, sip kalau gitu. Nanti kita calling-calling atau ya untuk jamnya. Nanti misi juga mengkondisikan dulu. Yang jelas Odel bisanya kemungkinan di sorean ya. Uh-uh. Oke. Sip, Odel kalau begitu mesti agak khawatir sih karena matematika suka ada lumayan gini kita. Bentar Del, kenapa ini kayak gini gitu ya? Penentuan rumusnya gitu. Takutnya Uh-uh. di Senin mepet banget gitu kalau sejam. Jadi kayaknya lebih baik di 2 kali pertemuan kan saja. Oke. Gitu ya. Oke, sip Odel. Terima kasih untuk malam hari ini. Silahkan lanjutkan istirahatnya. Sampai jumpa hari Minggu. Mudah-mudahan bisa ketemu ya. Dadah Odel. Kasih nih. Sama-sama.